Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas cara menentukan jenis titik stasioner dengan uji turunan kedua. Di mana sebelumnya kita telah mempelajari cara menentukan jenis titik stasioner ini dengan menggunakan uji turunan pertama. Juga kita akan melihat bagaimana uji turunan kedua ini untuk menentukan selang kecungkan sebuah fungsi. Yuk kita sekarang tentukan jenis titik stasioner dengan uji turunan kedua. Kita perhatikan gambar grafik berikut. Ya, misalnya diketahui seperti ini. Ini adalah titik A. Yang ini misalnya B, yang ini C. Ya. Kalau dari grafik sih gampang kan ya, diketahui bahwa dia maksimum, dia minimum, dia belok positif atau dia belok negatif, kan mudah sekali dilihat. Namun bagaimana kalau yang diketahuinya adalah hanya sebuah fungsinya saja gitu ya. Nah, dijelaskan ketika menentukan jenis titik stasioner dengan uji turunan pertama, maka kalian harus mengecek di sekitar titik ini, apakah turunan pertama di tempat titik uji ini kurang dari 0 atau lebih dari 0. Kalian harus menguji juga di titik sekitar ini. Kalian juga harus menguji di titik ini, apakah dia fungsi naik apa fungsi turun. Di sekitar sini juga, di sekitar sini juga. Baru kalian bisa menyimpulkan bahwa ini titik balik maksimum, yang ini titik balik minimum, yang ini titik belok. Ribet sih ya. Memang agak ribet kalau dengan menggunakan uji turunan pertama. Nah, sebenarnya ada yang lebih mudah untuk menentukan jenis titik stasioner ini, ya, yaitu dengan uji turunan kedua. Ya, misalkan kita punya sebuah titik stasioner, misalnya untuk sebuah fungsi fx, ya. Misalnya titik stasionernya inilah diambil gitu ya, a, fa. Kalau dia titik stasioner, ini artinya bahwa turunan pertama di titik A ini kan sama dengan 0. Karena kan syarat titik stasioner itu f aksen x-nya sama dengan 0 kan ya. Maka cara menentukan titik stasioner dengan turunan kedua itu adalah jika f double aksen di titik A ini kan tadi titik stasioner, absisnya ya, dia lebih dari 0, maka FA ini merupakan nilai balik minimum. Karena FA ini nilai balik minimum, maka A, FA ini pasti merupakan titik minimum. Ya. Lalu berikutnya, jika double aksen atau turunan kedua fungsi tersebut di titik A kurang dari 0, maka FA ini merupakan nilai balik maksimum. Dan A, FA ini merupakan titik maksimum. Nah, tetapi jika turunan kedua di titik A ini sama dengan 0, maka A, FA ini merupakan titik belok. Namun kelemahannya dengan menggunakan uji turunan kedua ini, kita tidak bisa mengetahui apakah jenis yang ini merupakan titik belok positif atau titik belok negatif. Nah, untuk menentukan titik belok negatif maupun positif, ya harus kembali lagi dengan uji turunan pertama, khusus untuk yang ini ya. Baik, agar tidak pusing dengan pernyataan-pernyataan ini, kita masuk ke contoh soal saja ya. Ya, sekarang kita masuk ke latihan soal berikut. Dengan uji turunan kedua, tentukan jenis titik stasioner dari fx sama dengan sin x dikurangi cos x dengan x-nya berada di antara 0 sampai dengan 360. Apa yang mesti kita lakukan? Karena kita akan menentukan jenis titik stasioner, berarti terlebih dahulu kita tentukan dulu titik stasionernya ya. Jadi pertama kalian tentukan titik stasionernya. Tentukan titik stasioner. Cara menentukan titik stasioner ini dengan apa? Dengan turunan pertama. Ya, sama dengan 0. Kita turunkan fungsi ini, turunan dari sin itu cos, turunan dari min cos berarti betul positif ya, sama dengan 0. Berarti ini kan sin X sama dengan
cos X, min cos X ya, atau sin X per cos X sama dengan min 1, atau ini kan sama saja dengan tangen X sama dengan min 1, dan nilai min 1 ini kan setara dengan nilai tangen 135 ya kan, sehingga kita punya nilai X ini adalah 135 ditambah K kali 180 kalau tangan ya 180, sehingga kita pilih K-nya mulai dari 0, maka kita akan punya X-nya sama dengan 135. Kalau K-nya 1 berarti kita punya X-nya adalah 315 ya kan. Nah, setelah tahu nilai X-nya, maka kita cari nilai stasionernya. Kalau X-nya 135, maka nilai stasionernya adalah, kita tinggal substitusi dia ke fungsinya, ya, ke sini, ke fungsi ini. Berarti ini kan sama saja dengan sin 135 dikurangi dengan cos 135, ya. Ini sin 135 ini kan sama saja dengan sin 180 dikurangi 45. Karena 135 ini di kuadran kedua, sin di kuadran kedua adalah positif, maka ini sama saja dengan sin 45. Ya. Cos 135 ini sama saja dengan cos 180 dikurangi 45. Karena 135 di kuadran kedua, nilai cos itu di kuadran kedua adalah negatif, maka negatif kali negatif positif. Maka ini jadi cos 45. Kita cari nilainya. Ini setengah akar 2, yang ini setengah akar 2. Jadi ini sama dengan akar 2 begitu ya. Ini titik stasioner yang pertama adalah 135 derajat. Ini derajat ya. Koma akar 2. Sekarang kita cari nilai stasioner untuk 315 derajat. Sama, ini disubstitusi ke sini. Ya. Berarti ini sama dengan sin 315 dikurangi cos 315 ya. 315 ini kan sama dengan 360 dikurangi 45 ya kan. Karena 315 ini di kuadran keempat dan nilai sin di kuadran keempat ini negatif, maka ini sama saja dengan negatif sin 45 ya. Yang ini cos 315 ini sama saja dengan cos 360 dikurangi 45. Karena nilai cos di kuadran keempat ini positif, maka ini sama saja dengan cos 45 gitu ya. Kita selesaikan, ini setengah akar 2 dikurangi setengah akar 2, ini hasilnya adalah negatif akar 2. Maju ke sini ya. Jadi kalau begitu, titik stasionernya, titik stasioner, kita punya 135, akar 2 dan 315 derajat, negatif akar 2. Nah, sekarang kita akan menentukan ini jenisnya apa titik stasioner ini dengan cara turunan kedua. Ini langsung saja disubstitusi ke turunan kedua. Namun terlebih dahulu kalian harus mencari turunan keduanya. Turunan kedua itu patokannya dari mana? Dari turunan pertama yang ini, ya. Turunan cos. Apa turunan cos? Negatif sin ya. Turunan sin cos. Nah, ini turunan keduanya. Nah, kalian tinggal substitusi X yang di sini ke turunan kedua. Itu perbedaannya dengan menggunakan turunan pertama ya. Berarti min sin 135 ditambah cos 135. Ya. Tadi caranya gimana? Sin 135 ini isinya adalah setengah akar 2 ya. Nah, mirip dengan yang ini caranya tadi ya. Cos 135 ini juga setengah akar 2. Negatif positif, negatif ya. Kenapa negatif? Di kuadran kedua, cos itu kan negatif.
Berarti ini kan hasilnya berapa? Negatif akar 2, atau tidak dihitung juga tidak masalah karena kita akan mencari negatif positifnya ya. Karena dia negatif berarti dia kan kurang dari 0 ya. Sehingga, atau nanti disimpulkan terakhir aja ya. Sekarang kita substitusi untuk kalau ini kan untuk 135 ya. Sekarang kita simpulkan untuk yang 315. Berarti min sin 315 ditambah cos 315 gitu ya. Berarti ini min sin 315 ini kan tadi sama dengan min sin 45 ya. Min kali min positif, berarti ini sama dengan sin 45. Cos 315 ini kan sama saja dengan cos 45 ya, karena tadi diperhatikan ini setengah akar 2 ditambah setengah akar 2. Ini kan positif, ini kan hasilnya pasti positif. Nah, karena di turunan kedua untuk X sama dengan 135 dia kurang dari 0, maka gitu ya. Jadi 135 derajat, berapa tadi? Akar 2. Ini merupakan titik balik maksimum. Gitu ya. Nah, sementara di titik ini, di titik 315, berapa ini? Min akar 2. Maka ini disebut titik balik, karena dia kurang lebih dari 0, maka dia titik balik minimum. Nah, begitu cara menentukan jenis titik stasioner dengan uji turunan kedua. Ya, sekarang kita masuk ke selang kecekungan. Kecekungan ini ada dua, ada yang disebut dengan cekung ke atas, ada yang disebut cekung ke bawah ya. Secara definisi, sebuah grafik ini dikatakan cekung ke atas kalau nih garis singgung yang ini dia terletak di bawah kurva. Sementara kalau cekung ke bawah, ketika garis singgungnya ini berada di atas kurva begini ya. Atau secara sederhananya, kalau cekung ke atas ini seperti mangkuk, dia terbuka ke atas begini ya. Sementara kalau cekung ke bawah ini seperti mangkuk terbalik gitu ya. Nah, bagaimana cara menentukan selang kecekungan? Selang itu kan interval ya, interval kecekungan. Ini kita gunakan turunan kedua ya. Ini definisinya, misalkan pada selang AB, misalnya pada selang AB, sebutlah di sini A, di sini B misalnya gitu ya. Lalu ada sembarang bilangan real C di antara selang tadi ya, dan nilai turunan kedua fungsi f ini ada pada selang AB tadi, maka sebuah kurva dikatakan cekung ke atas kalau turunan kedua fungsi f di titik C tadi ya, dia lebih dari 0. Sementara jika kurva f dia dikatakan cekung ke bawah, maka ini terjadi jika turunan kedua fungsi f di titik C ini kurang dari 0 begitu. Bisa dipahami? Kita masuk ke contoh soal saja ya. Baik, kita masuk ke contoh soal untuk selang kecekungan. Tentukan selang kecekungan fx sama dengan sin 2x, di mana x-nya ini dibatasi dari 0 sampai dengan 360. Bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini? Kita kembalikan soalnya ke definisi selang kecekungan. Bahwa tadi kecekungan itu kan ada dua, ya, ada cekung ke atas, ada cekung ke atas, cekung ke atas, ada cekung ke bawah. Cekung ke atas terjadi pada saat turunan kedua fungsi f itu adalah lebih dari 0. Sementara cekung ke bawah terjadi pada saat turunan kedua fungsi f itu adalah kurang dari 0 ya. Sehingga tentu saja kita harus mencari turunan kedua dari fungsi fx ya. Untuk mencari turunan kedua fungsi fx berarti kita cari turunan pertama dulu dari fungsi fx. Tadi fx-nya ini adalah sin 2x ya. Berarti turunan pertamanya ini adalah turunan 2x-nya adalah 2
Turunan sin ini adalah cos, berarti turunannya adalah 2 cos 2x. Nah, sekarang kita cari turunan keduanya. Turunan 2x ini adalah 2, 2 kali 2, 4. Turunan cos ini adalah sin, min sin ya. Jadi ini min 4 sin 2x, begitu ya. Nah, karena yang akan kita selesaikan ini berupa pertidaksamaan, maka kita harus cari pembuat nolnya terlebih dahulu ya. Jadi kita buat turunan keduanya ini dibuat menjadi 0 ya. Sehingga kita bisa menulis min 4 sin 2x sama dengan 0. Kita selesaikan seperti biasa dengan menggunakan persamaan trigonometri sederhana, berarti ini sama dengan sin 2x sama dengan 0 dibagi min 4 itu 0. Lalu sin 2x sama dengan nilai 0 ini setara dengan sin berapa? Sin 0 kan ya? Berarti kita punya 2x ini sama dengan 0 tambah k kali 360 ya. Atau 2x sama dengan 180 dikurangi 0 berapa? 180 ya. Ditambah K kali 360. Baik, sekarang kita cari nilai X yang sesuai dengan interval yang disyaratkan. Berarti ini X sama dengan K kali 180. Oke, kita pilih K-nya 1. Maka kita punya X sama dengan 180 ya. Nah, untuk yang ini berarti X sama dengan 90 ditambah K kali 180 ya. Untuk K sama dengan 0, maka kita punya X-nya sama dengan 90. Untuk K sama dengan 1, maka kita punya X-nya sama dengan 270. Nah, setelah seperti ini, untuk menentukan selang kecekungan, seperti biasa, kamu pindahkan ini ke dalam garis bilangan atau sumbu X. Sumbu X, tadi batasnya 0 sampai dengan 360. Gitu ya. Kita tuliskan, di sini ada 180, lalu ada 90. Di sini kan ya 90, 180, 270. Nah, sekarang tugas kalian adalah tentukan di antara selang-selang ini, ada 4 selang, apakah dia cekung ke atas atau cekung ke bawah. Nah, sebenarnya cukup satu titik uji saja untuk menentukan selang kecekungan. Ya, ambil saja yang di sini, ambil saja titik ujinya X sama dengan 45 aja ya. Kita substitusi ke turunannya, kan yang akan ditentukan ini ya. Kita substitusi ke turunannya ya. Turunannya itu tadi, turunan keduanya itu adalah min 4 sin 2x ya. Kita substitusi min 4 sin 90. Sin 90 tadi berapa? 1. Min 4. Min 4 itu kan kurang dari 0. Karena negatif 4 ini kurang dari 0 ya, maka untuk X sama dengan 45 yang berada di antara interval 0 sampai dengan 90, berarti dia cekung ke bawah ya, cekung ke bawah begini. Pergantian berikutnya ya, berarti dia cekung ke atas, yang ini cekung ke bawah, yang ini cekung ke atas. Sehingga ini bisa disimpulkan bahwa F cekung ke bawah ini berarti terletak pada interval X berada di antara 0 sampai dengan 90 ya, atau X berada di antara 180 derajat sampai dengan 270 ya. Sementara fungsi cekung ke atas berarti X berada di antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat, atau X berada di antara 270 sampai dengan 360 derajat.
Nah, begitulah cara menentukan selang kecekungan untuk fungsi trigonometri dengan menggunakan turunan kedua. Demikianlah anak-anakku tercinta yang bisa Ibu sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Ibu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.